Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif. Langsung saja ya, marilah kita simak penjelasan materi berikut ini. Sebelumnya, Ibu mohon maaf karena animasi pada PPT ini tidak aktif. Nah, untuk materi kita kali ini 1.2 yaitu bilangan berpangkat negatif. Silahkan kalian perhatikan untuk contoh. Saya punya masing-masing untuk nomor 1 A dan B itu soalnya bilangannya sama persis, tetapi kita mengerjakannya dengan cara berbeda. Untuk 1A, 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 7, kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Sehingga pangkatnya tinggal dikurangi saja. Sehingga sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 7 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Sementara B dengan soal yang sama seperti soal A, kita gunakan arti bilangan berpangkat. Sehingga 2 pangkat 4 berarti 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 4 kali. 2 pangkat 7 berarti 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 7 kali. Kita coret 2 sebanyak 4 kali baik pada pembilang maupun di penyebut, sehingga sisanya menjadi 1/2 kali 2 kali 2. Kalau kita kembalikan pada sifat atau arti bilangan berpangkat sama dengan 1/2 pangkat 3. Sehingga dari contoh A dan B di atas bisa kita simpulkan bahwa 2 pangkat negatif 3 berarti nilainya itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Bisa dipahami? Kemudian kita perhatikan untuk contoh nomor 2. Untuk contoh nomor 2A dan B ini soalnya juga sama persis, tetapi cara pengerjaannya berbeda. Untuk yang A, kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat sehingga pangkatnya tinggal kita kurangi. 5 pangkat 5 bagi 5 pangkat 9 sama dengan 5 pangkat 5 dikurangi 9. Ternyata hasilnya 5 pangkat negatif 4. Sementara untuk B, kita gunakan arti bilangan berpangkat. 5 pangkat 5 yaitu artinya 5 kalikan dengan 5 sebanyak 5 kali. Dan 5 pangkat 9 berarti 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 9 kali. Sehingga tinggal kita coret 5 yang di atas sebanyak 5 coret. Bagi dengan 5 yang di bawah sebanyak 5 kali, hasilnya 1, tinggal 5-nya 4 kali. Sehingga hasilnya 1/5 pangkat 4 kalau kita kembalikan pada arti bilangan berpangkat. Nah, dari contoh 2A dan 2B bisa kita simpulkan bahwa nilai dari 5 pangkat negatif 4 itu ternyata sama dengan 1/5 pangkat 4. Bisa dipahami? Nah, dari 2 contoh soal di atas, kita bisa menyimpulkan atau bisa kita tulis bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Atau ketika pangkat negatif berbentuk pecahan 1/A pangkat negatif N, kalau mau diubah menjadi bilangan berpangkat positif itu sama dengan A pangkat N. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dengan A pangkat negatif N itu adalah bilangan berpangkat negatif. Ada juga yang menyebut bilangan berpangkat negatif itu adalah bilangan berpangkat tak sebenarnya.
Bagaimana bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan pada contoh soal. Untuk contoh soal di sini saya punya 3 contoh soal. 1, 2, dan 3. Nah, untuk nomor 1 kita mengubah dari pangkat positif diubah ke pangkat negatif. Untuk nomor 2 dari pangkat negatif ubah menjadi pangkat positif. Dan yang ketiga kita menghitung hasil operasi bilangan berpangkat yang melibatkan pangkat negatif. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk 1A 8 pangkat 2 ubah menjadi bilangan berpangkat negatif. Tinggal menambahi, kita turunkan aja 8 pangkat 2 itu kalau diubah dalam bentuk pecahan itu sama dengan 8 pangkat 2 per 1. Nah, 8 pangkat 2-nya di atas, satunya di bawah sebagai penyebut. Agar pangkatnya berubah jadi negatif, kita balik saja. Kita turunkan 8 pangkat 2 sebagai penyebut. Nah, di atasnya 1. Kita beri 1 sehingga menjadi 1/8 pangkat negatif 2. Untuk yang B, 2A pangkat 2, B pangkat 3. 2-nya tidak ditulis pangkat, berarti itu pangkat 1. Pangkat 1. Nah, agar menjadi bilangan berpangkat negatif, ini di atas semua ya, tidak berupa pecahan, ada di atas semua, langsung saja kalian turunkan. Di atas tambahi 1 per, turun semua, 2-nya jadi pangkat negatif 1, A-nya pangkat negatif 2, B-nya menjadi negatif 3. Bagaimana? Bisa dipahami? Untuk yang C, dalam kurung XY kuadrat dipangkatkan lagi 3. Nah, X-nya pangkat 1 berdasarkan sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat, maka tinggal mengalihkan pangkat. Sehingga X pangkat 1 dipangkatkan lagi 3. Menjadi X pangkat 1 kali 3, X pangkat 3. Sementara Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Pangkatnya dikalikan menjadi Y pangkat 6. Sehingga Y pangkat 3, Y pangkat 6, X pangkat 3, Y pangkat 6 kalau diubah menjadi bilangan berpangkat negatif tinggal diturunkan saja. Pembilangnya beri 1 ya, pembilang dengan pembilang 1 per turun, X-nya jadi negatif 3, Y-nya jadi negatif 6. Untuk D 1/2 A pangkat 3 B pangkat 1. Ternyata di sini pembilangnya 1, penyebutnya 2A pangkat 3 B pangkat 1. Nah, berarti langsung aja kita naikkan di bawah, kalian bawa naik semua. Begitu naik, pangkatnya berubah tanda. Kalau di atas, kalian turunkan, pangkatnya akan berubah tanda. Nah, ini ya, ada di penyebut, ada di bawah, sehingga langsung aja kalian naikkan. Lalu satunya kemana? 1 pada pembilang. 1 pada pembilang tidak usah ditulis, karena dikalikan 1 hasilnya tetap. Menjadi 2 pangkat negatif 1, A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 1. Yang E, 2A pangkat 3 B per 5A B C pangkat 3. Sebelum kalian mengubah menjadi bilangan berpangkat negatif, silahkan disederhanakan saja dulu biar tidak mengalami kesulitan. Baiklah, 2 dan 5 ternyata tidak bisa disederhanakan. Kita coba A pangkat 3 per A. Pembilangnya A pangkat 3 per penyebutnya itu A. A saja berarti A pangkat 1. Pembagian bilangan berpangkat berarti kita kurangi ya. A pangkat 3 dikurangi A pangkat 1 berarti A pangkat 2. Kamu lihat letak pangkat yang paling besar sebagai pembilang ada di atas, maka A pangkat 2-nya kalian taruh di atas. Kemudian per 5-nya tidak disederhanakan,
B. B-nya ternyata B per B. B pangkat 1 bagi B pangkat 1. B pangkat 0, 1 ya, tidak usah ditulis. Kemudian C-nya tidak ada pembagi, maka C-nya tetap kalian biarkan ada di bawah. Sehingga 2A pangkat 2 per 5 C pangkat 3 itu kalau diubah menjadi bilangan berpangkat negatif tinggal dibalik aja. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, tanda pada pangkat langsung berubah negatif. Bagaimana? Ya, sehingga menjadi 5 pangkat negatif 1 C pangkat negatif 3 per 2 pangkat negatif 1 A pangkat negatif 2. Kemudian untuk yang terakhir, untuk nomor 1 yang terakhir F, dalam kurung 4AB kuadrat pangkat 3 per 2A kuadrat B pangkat 3. Ingat pembilangnya dalam kurung 4AB kuadrat dipangkatkan 3. Berarti semua yang di dalam kurung itu kita pangkatkan 3. Nah, kalau kita lihat bilangan pada pembilang 4 pada penyebutnya 2. Biar bisa kita sederhanakan dulu, 4 itu silahkan kalian ganti menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 AB kuadrat dipangkatkan lagi 3 per 2 A kuadrat B pangkat 3. Seperti itu. Kemudian kita operasikan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Pangkatnya dikalikan jadi 2 pangkat 6. A pangkat 1 kali 3 berarti A pangkat 3. B pangkat 2 kali 3 B pangkat 6 per penyebutnya tetap 2A kuadrat B pangkat 3. Sama dengan, nah kita sederhanakan ya, 2 pangkat 6 bagi 2. 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 1 berarti 2 pangkat 6 kurangi 1 menjadi 2 pangkat 5. Kemudian A pangkat 3 bagi A pangkat 2, pangkatnya dikurangi, A pangkat 3 kurangi 2 menjadi A pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis, sehingga cukup tulis A saja. Kemudian B pangkat 6 bagi B pangkat 3, B pangkat 6 kurangi 3, B pangkat 3. Sehingga kalau mau diubah menjadi bilangan berpangkat negatif, langsung saja 2 pangkat 5A B pangkat 3 itu semuanya di atas. Kalian langsung turunkan semua, atasnya tambahi 1 per. Pangkatnya sudah berubah tanda jadi negatif. Bagaimana? Mungkin kalian tidak, mohon maaf Ibu tidak maksimal ya untuk menjelaskan ini. Lanjut. Untuk nomor 2. A pangkat negatif 4, 2A, 3 pangkat negatif 4. Perintahnya ubahlah menjadi pangkat positif. 3 itu bukan tidak berbentuk pecahan, di atas berarti anggap aja di atas. Nah, berarti langsung kamu turunkan aja dengan nambah 1 per, sehingga 1 per menjadi 1 per 3 pangkat 4. Paham? Ada di atas, turunkan, ada di bawah, naikkan, pangkatnya sudah berubah tanda. Untuk yang B, 2A B pangkat negatif 3. Kalau kita lihat yang pangkatnya negatif hanya B saja, sehingga 2A-nya tetap di atas, B-nya yang kita turunkan, berarti tambah per, B-nya turun, pangkatnya jadi positif 3. Kemudian untuk C, X Y pangkat 7Z per 2E kuadrat Y pangkat 5Z kuadrat. Kita sederhanakan aja dulu. Ya, untuk koefisien pembilangnya itu 1, tidak usah ditulis, penyebutnya 2. Kemudian pembilang X, penyebutnya X pangkat 3. Kita kurangi dulu, X pangkat 3 kurangi 1. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1. Berarti X pangkat 3 kurangi 1, tulis di bawah karena pangkat yang besar ada di bawah. X pangkat 2. Kemudian Y-nya pada penyebut di atas itu Y-nya pangkat 7, sementara
Saya ulang, sementara Y-nya pada pembilang, Y-nya pangkat 7, penyebutnya pangkat 5. Pangkat yang besar ada pada pembilang, sehingga tinggal bagi saja Y pangkat 7 kurangi 5. Y pangkat 7 bagi Y pangkat 5 sama dengan Y pangkat 7 kurangi 5. Y pangkat 2 di atas ya, karena yang besar ada di atas. Kemudian untuk Z bagi Z pangkat 2. Z pangkat 2-nya di bawah, berarti kamu letakkan di bawah. Z pangkat 2 kurangi 1. Berarti Z pangkat 1 ditulis Z. Pangkatnya sudah berubah jadi positif semua, berarti tidak usah diapa-apakan. Yang D, untuk D, 3X dalam kurung 3X pangkat negatif 2Y dipangkatkan lagi negatif 2. Perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal dikalikan dari 3 pangkat 1 berarti dipangkatkan lagi negatif 2, berarti menjadi 3 pangkat 1 kali negatif 2, sehingga menjadi 3 pangkat negatif 2. Untuk X pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi negatif 2, berarti menjadi X pangkat negatif 2 kali negatif 2, hasilnya X pangkat 4. Kemudian Y pangkat 1 dipangkatkan lagi negatif 2, kita kalikan pangkatnya menjadi Y pangkat 1 kali negatif 2, menjadi Y pangkat negatif 2. Kamu lihat di situ, 3 pangkat negatif 2, X pangkat 4, Y pangkat negatif 2, silakan diubah menjadi bilangan berpangkat positif. Berarti yang sudah positif tidak usah diapa-apakan. Apa yang sudah positif? X pangkat 4 ada di atas, tetap yang kalian turunkan itu hanya 3 dan Y. Berarti X pangkat 4 tambahin per 3-nya turun, pangkatnya berubah tanda jadi positif 2, dan Y-nya diturunkan juga jadi positif 2. Agak sulit ya. Ya, sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Yang untuk 8/4 AB pangkat negatif 3C. Silahkan ubah menjadi bilangan berpangkat positif. Langkah pertama, silahkan sederhanakan dulu. 8 bagi 4, hasilnya 2 di atas ya, karena yang besar ada di atas. Kemudian lihat penyebutnya di situ AB pangkat 3, saya ulang, AB pangkat negatif 3C. A dan C sudah positif, tinggal B-nya yang negatif, ada di bawah sebagai penyebut sudah, langsung kalian pindah ke atas. Begitu B-nya pindah ke atas, pangkatnya langsung berubah tanda jadi positif, sehingga 2B pangkat 3 per AC. 2B pangkat 3 per AC, jelas ya. Yang terakhir, dalam kurung 4x kuadrat Y dipangkatkan lagi 2, berarti semua yang di dalam kurung kita pangkatkan 2 per 2x pangkat 5 Y pangkat 3. Langkah pertama apa? Langkah pertama, masukkan dulu pangkatnya. Perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan 4 berarti 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 dipangkatkan lagi 2, berarti 4 pangkat 1 kali 2, 4 pangkat 2. X pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, pangkatnya dikalikan X pangkat 2 kali 2, berarti X pangkat 4. Kemudian Y-nya pangkat 1, berarti Y pangkat 1 kali 2 menjadi Y pangkat 2 per penyebutnya tetap, tidak diapa-apakan. Habis ini 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 biar bisa disederhanakan. 4 jadi 2 pangkat 2, karena 4 pangkat 2 maka 2 dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. X pangkat 4, Y pangkat 2 per penyebutnya tetap. Nah, lanjut, sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, berarti 2 pangkat 4 pangkatnya dikalikan. X pangkat 4, Y pangkat 2 per 2X kuadrat Y pangkat 3. Nah, di sini kita sederhanakan karena pangkatnya sudah
positif semua, berarti kita menyederhanakan saja sekarang. 2 pangkat 4 bagi 2, berarti bagi 2 pangkat 1, pangkatnya dikurangi. Berarti 2 pangkat 4 kurangi 1, 2 pangkat 3 taruh di atas, karena 2 pangkat 4-nya ada di atas. Per. Kemudian, X pangkat 4 bagi X pangkat 5. Pangkat pembagi yang besar itu ada di bawah, sehingga kurangi X pangkat 5 kurangi 4, kita taruh di bawah X-nya. Kemudian untuk Y pangkat 3 kurangi 2, Y pangkat 3 kurangi 2, berarti Y pangkat 1 juga kalian tulis di bawah. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, untuk nomor 3, 3A dalam kurung negatif 2 pangkat negatif 4. Kalian mencari hasilnya. Nah, berarti ubah dulu menjadi bilangan berpangkat positif. Turunkan aja tambah 1 per dalam kurung negatif 2 pangkat 4. Kalau sudah pangkatnya positif, maka bisa langsung kalian hitung. Negatif 1 pembilangnya per negatif 2 pangkat 4, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, hasilnya 16, sehingga hasilnya 1 per 16. Untuk 3B, 1 per 3 pangkat negatif 6 kali 2 per 3 pangkat 4. Kita kalikan dulu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya 1 kali 2, 2 per 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4. Berarti perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal dijumlahkan, sehingga 3 pangkat negatif 6 tambah 4 sama dengan pembilangnya tetap 2 per negatif 6 tambah 4, berarti 3 pangkat negatif 2. Nah, ubah dulu pangkatnya, dipositifkan dulu, sehingga 2 pada pembilang tetap 2. 3 pangkat negatif 2-nya naikkan, sehingga kita kali 3 pangkat 2. Pangkatnya sudah positif, begitu naik ya. 2 kali 3 pangkat 2, 9. 2 kali 9, 18. Kemudian untuk yang terakhir, C. Dalam kurung negatif 2 per 3 dipangkatkan lagi negatif 2. Ya, dipangkatkan, atau saya ulang, C. Negatif 2 per 3 pangkat negatif 2. Kita turunkan biar pangkatnya positif. 1 per dalam kurung negatif 2 per 3 sudah sebagai penyebut, maka pangkatnya langsung berubah tanda jadi positif. Sama dengan 1 per, nah, negatif 2 pangkat 2, berarti positif 4 per 9. Nah, pembagian dengan bilangan pecahan, pembagian jadi perkalian, pecahannya dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sama dengan 1, pembagian jadi perkalian sekali. Nah, 4 per 9 jadi 9 per 4. Sehingga hasilnya 1 kali 9, 9 per 4 tetap. Jadi hasilnya 9 per 4. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat.